Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Nama Sarenspani, nomor HP 082 146 677 204, asal NTT Rotendao. Memberi kesaksian sebagai berikut. Bagian pertama, pada 5 tahun yang lalu, aku membuat video kesaksian bahwa aku menerima pentabisan dalam Taman Firdaus, menjadi seorang pilihan Allah. Aku disunat, kemudian aku dibawa lagi oleh 2 malaikat jalan-jalan, lalu kami sampai pada sebuah sungai dan aku dikasih mandi di dalam sungai tersebut. Ada batu-batu bercahaya di dasar sungai, dan ketika aku naik dan keluar dari air sungai, turunlah lidah-lidah api dari langit seperti disambar petir, namun tidak mengalami luka-luka bakar. Setelah beberapa bulan, baru aku tahu lewat penglihatan dalam mimpi bahwa batu yang bercahaya yang ada dalam dasar sungai itu ialah batu pelangi 15 buah, batu petir 14 buah, batu bintang 12 buah, batu bulan 9 buah, batu harimau 1 buah. Aku menerima pentabisan atau pelantikan dari tahun 1989, dan kali ini aku membuat video yang kedua tahun 2026. Aku mendapat pesan dari Allah lewat anak domba Allah dalam kurung Yesus Kristus tentang Allah yang benar dan rahasia-rahasia Allah dan nasihat-nasihat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau Injil. Terbukanya rahasia firman Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau Injil, dan terbukanya rahasia kitab Wahyu yang aku ungkapkan dalam sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka yang aku buat, yang dapat dibaca semua umat manusia. Rahasia-rahasia ini dibuka tidak menghina atau menista siapapun, hanya kebenaran firman Allah yang aku sampaikan di dalam video ini. Maaf, dalam gulungan kitab kecil ini aku jalankan tugas yang suci, adil dan tulus kepada semua umat manusia dari semua denominasi ajaran gereja. Ada yang sesat dan ada yang benar, dan perlu diungkap kesesatan agar kita tahu kita berada di pihak yang mana, supaya kita sadar dan bertobat.
karena tidak ada penundaan lagi. Secara singkat aku menceritakan bahwa aku mengetahui keberadaan tabut perjanjian Allah. Pada tahun 1996, seorang bapak berasal dari Sumba Barat Daya. Ia bernama Lende Dangga. Ia datang di Rote, di rumah aku. Saat itu seorang saudara perempuan aku menikah dengan seorang guru SMA di daerah asal aku. Ia berasal dari Sumba Barat Daya, dulunya Sumba Barat. Bapak Lende Dangga adalah paman dari guru tersebut. Dengan keberadaan bapak ini, tidak dengan sengaja aku menceritakan peristiwa yang aku alami tahun 1989 ketika aku mendapat penglihatan lewat mimpi. Aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku menceritakan kepada Bapak Lende Dangga bahwa aku menerima pentabisan lewat dimandikan di dalam sebuah sungai dalam Taman Firdaus. Saya mendapat kekuatan super kuat dari Tuhan Yesus, bisa mengalahkan seekor naga dengan kekuatan yang saya miliki. Semua badan saya dari kaki sampai kepala menyala seperti api bara. Ternyata bapak ini juga mengalami hal yang sama dengan aku. Ia mengajak suatu saat aku datang ke Sumba Barat Daya menemui dia. Aku mengiyakan, dan pada tahun 2001 aku mengajak seorang adik dari Pak Guru untuk datang ke Sumba Barat Daya. Kami sampai di Sumba Timur menggunakan kapal feri dan melangsungkan perjalanan dengan menumpang bus menuju Sumba Barat Daya. Di rumah Bapak Lende Dangga 1 minggu kemudian aku berpamitan ingin kembali ke Kupang NTT dan kemudian menuju Rote. Namun Bapak Lende Dangga menahan supaya aku menunda kepulangan agar aku ada bersama-sama dengan Bapak Lende Dangga akan mengadakan acara adat. Acara tersebut diadakan setiap tahun sekali. Pengikut Bapak Lende Dangga waktu itu berjumlah sekitar kurang lebih 500 orang pengikut. Mereka mengumpulkan dana untuk membeli hewan, kerbau, sapi, kambing, domba, ayam untuk sebagai hewan persembahan kepada Allah yang hidup. Di rumah adat kami berkumpul dan Bapak Lende Dangga mulai berdoa kepada Allah. Selesai berdoa,
kami membawa beberapa hewan ke suatu tempat. Tempat itu adalah sebuah gua. Sesampainya di gua tersebut, Bapak Lende Dangga membuka pintu gaib gua itu, meminta izin kepada 2 malaikat yang sedang berjaga. Pada waktu itu, gua itu mempunyai lubang masuk, namun lubangnya kecil sekali, tidak bisa dimasuki manusia. Kemudian Bapak Lende mulai menyembelih hewan yang ada. Hewan yang disembelih cukup untuk dimakan semua pengikut yang ada. Apabila sisa daging tidak boleh dibawa pulang ke rumah, tetapi dibakar sampai habis, dan kemudian setelah makan kami kembali ke rumah masing-masing. Saat kembali, seorang pun dilarang tidak boleh menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah Bapak Lende Dangga, aku bertanya untuk siapa hewan persembahan itu. Apakah kita menyembah berhala? Jawab Bapak Lende Dangga, yang kita adakan acara adat itu suatu persembahan kepada Allah yang hidup. Kemudian Bapak Lende Dangga mulai menceritakan apa yang sebenarnya yang ada di dalam gua tersebut. Yang di dalam gua tersebut adalah sebuah peti kuno dengan alat-alat kuno ada di dalamnya. Peti ini adalah dari masa Nabi Musa dan dijaga turun-temurun oleh turunan seorang imam Allah sampai pada Bapak Lende Dangga. Bapak Lende Dangga adalah turunan dari imam Allah tersebut. Bapak Lende telah meninggal dunia pada tahun 2018. Sampai Bapak Lende Dangga meninggal, anak-anaknya pun tidak pernah tahu dari mana turunan mereka dan apa yang ada di dalam gua yang tiap tahunnya mereka membawa hewan persembahan kepada Allah. Bapak Lende Dangga tidak pernah menceritakan kepada anak-anaknya, tetapi Bapak Lende Dangga hanya menceritakan kepada aku tentang keberadaan peti dan alat-alat kuno yang berada di dalam gua. Harapan aku meminta bantuan kepada Fakta Israel, paus, pastor, pendeta, dan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia pada umumnya, dan khususnya pendeta dan hamba-hamba Tuhan penginjil seluruh Indonesia untuk membantu mengeluarkan tabut perjanjian Allah dari dalam gua tersebut. Tabut perjanjian Allah merupakan peristiwa iman bagi semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dan untuk mewujudkan kegenapan rahasia Allah
di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terkhusus bagi penggenapan kitab Wahyu. Sebagai manusia, tentu kita meragukan apa yang aku ceritakan ini, tetapi Allah tidak pernah berbohong. Untuk tahu kepastiannya, kita bisa menggunakan alat pendeteksi sehingga kita bisa tahu kepastiannya agar kita tidak ragu-ragu. Aku juga pada awalnya ragu-ragu, tetapi apa yang diceritakan oleh Bapak Lendek Dangga, tetapi ada beberapa hal yang membuat aku yakin dan pasti apa yang berada di dalam gua tersebut. 1. Aku dikasih penglihatan. Aku bersama seorang malaikat Tuhan berada di suatu gunung yang tinggi, dan aku diperlihatkan tabut perjanjian Allah. 2. Kekuatan yang ada pada tabut perjanjian Allah, kekuatan itu diberikan juga oleh Tuhan Yesus kepada aku, sehingga tidak ada alasan untuk tidak percaya. 3. Aku juga diberikan oleh Tuhan Yesus beberapa batu berlian, antara lain batu berlian hitam 1 buah, batu berlian putih 1 buah berbentuk kerang laut, dan sejumlah batu mustika yang akan aku tunjukkan dalam video ini, dan semuanya ini menjadi suatu kebenaran bahwa aku diutus Allah. Apa yang aku ceritakan tentang rahasia firman Allah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, khususnya kitab Wahyu, bukan dari pikiran aku seorang manusia, tetapi benar-benar apa yang aku sampaikan aku terima langsung dari Tuhan Yesus, dan aku membukanya kepada semua manusia. Apa yang aku sampaikan ini adalah kebenaran firman Allah. Aku membuat gulungan kitab kecil ini akan hidup sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mengapa dengan berani sekali aku katakan hal ini? Umur aku 63 tahun, tepat 18 Oktober 1963. Walaupun aku masuk keluar rumah sakit dengan kasus serangan jantung dan stroke, rupa-rupanya iblis tidak ingin buka ini dipublikasikan. Tuhan Yesus telah mempersiapkan aku dengan mengutus 2 malaikatnya membawa 1 anakan pohon dan menanamnya di dalam rumahku dengan pesan, jaga baik-baik pohon ini, karena pohon ini adalah milik Tuhan. Engkau boleh memakan buahnya dan daunnya untuk menyembuhkan penyakit. Pernyataan ini di dalam kesaksian pertama aku pada 5 tahun yang lalu. Hal ini
menggenapi kitab Matius 16 ayat 28 dan 1 Korintus 15 ayat 51. Demikianlah secara singkat video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di sini ada beberapa batu mustika yang akan aku tunjukkan kepada semua umat manusia. Ini adalah batu berlian hitam. Satu buah. Yang ini adalah batu berlian putih berbentuk kerang laut. Ada sisanya adalah batu-batu mustika. Batu-batu yang ada ini tidak pernah aku mencarinya, tetapi batu-batu ini datang sendiri kepada aku. Dan aku yakin dan percaya bahwa batu-batu ini dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan kegunaan daripada batu-batu ini adalah batu-batu ini akan dibagi kepada pemikul tabut perjanjian Allah agar mereka terhindar dari sambaran petir.